Bandwagon. Lo tahu nggak kenapa tiba-tiba semua orang minum kopi susu literan atau pakai skincare A, B, C karena lo takut FOMO. Bandwagon tuh teknik yang bilang, semua orang udah join, masa lo enggak? Padahal belum tentu semua orang itu beneran join. Tapi karena kelihatannya rame, lo jadi ikut. Power of illusion gitu. Ini tuh ngebentuk tekanan sosial yang nggak lo sadarin, kayak seolah-olah lo harus ikutan biar nggak dianggap ketinggalan zaman. Padahal kadang-kadang tren itu cuma tren buatan yang di blow up sama influencer atau media biar kelihatan massal, testimonial. Ini tuh teknik andalan banget di dunia marketing. Misal, atlet endorse vitamin padahal dia bukan dokter. Tapi karena lo lihat dia keren, sehat, dan sukses, lo jadi mikir, wah berarti vitaminnya manjur. Ini tuh leverage kredibilitas seleb buat jual sesuatu yang sebenarnya di luar ekspertis mereka. Hati-hati ya, bukan semua yang verified itu valid. Orang bisa punya banyak followers, tapi belum tentu ngerti apa yang dia omongin. Plain folks, politisi bilang, saya juga makan warteg kok. Bro, lu punya 3 asisten pribadi dan supir pribadi, stop acting like lu relate sama kita. Tapi, ini cara mereka nge-build image kayak lo dan dia tuh satu vibes. Biar lo mikir, ya udah deh, relatable. Ini ngebangun trust dengan cara pura-pura jadi orang biasa. Padahal semua yang mereka tampilkan tuh strategi, intentional, transfer. Lo pasti pernah lihat gambar bendera Indonesia diselipin di iklan produk kayak kopi instan atau mie. Ini bukan karena mereka cinta tanah air banget, tapi karena mereka pengen lo ngaitin rasa nasionalisme lo ke produk mereka. Jadi, semua perasaan positif tentang negara dikasih ke produk itu. It's all about emotional connection, bukan kualitas beneran. Repetition. Ini teknik klasik banget. Lu pernah denger slogan kampanye diulang-ulang sampai kayak lagu TikTok yang stuck di otak, kayak gas keun perubahan atau bersatu kita kuat, itu sengaja diulang biar masuk ke alam bawah sadar lu. Makin sering lu denger, makin familiar, makin lu anggap bener. Padahal lu mungkin belum mikir dalam, tapi otak lo udah auto nyimpen. Glittering generalities. Ini kayak ngasih janji-janji surga tapi tanpa penjelasan. Misal, masa depan cerah untuk semua, tapi nggak ada rincian tentang caranya gimana. Kata-kata indah, empty inside, dan karena bahasanya positif banget, orang-orang jadi gampang kena efeknya. Lu keburu suka sama narasinya sebelum mikir kritis. Name calling. Lo pernah lihat debat politik yang isinya cuma saling ngatain, kayak dia mah antek asing atau buzzer bayaran? Itu name calling. Fokusnya bukan bahas masalah, tapi nyerang identitas lawan. Tujuannya biar audiens langsung males dengerin dia, biar stigmanya duluan yang kerja. Card stacking. Brand bilang 0% gula, tapi nggak bilang kalau diganti pemanis buatan yang ternyata efek sampingnya lebih serem. Ini teknik dimana lu disodorin semua fakta positif, tapi disembunyiin yang negatif. Jadi informasi yang lu terima tuh nggak utuh, tapi kelihatannya meyakinkan. Fear appeal. Ini mainin rasa takut lo. Misal, kalau lu nggak vote kandidat ini, negara bisa hancur. Atau enggak vaksin isku bahaya buat keluarga lu. Kadang ada benernya, tapi sering banget dibesar-besarin. Lu dibuat panik duluan, biar lu ambil keputusan cepet-cepet tanpa mikir panjang. Euphemism. Teknik buat bikin sesuatu yang kejam atau nyebelin jadi kedengeran lebih soft. Contoh, bukannya bilang bunuh, mereka bilang netralisasi. Atau collateral damage buat korban sipil. Tujuannya, biar lu nggak terlalu kaget, biar tindakan mereka kelihatan lebih acceptable. Ad hominem. Kalau lu lagi debat, tapi lawan lu malah nyerang kehidupan pribadi lu, bukan ide lu, itu namanya ad hominem. Ya elah lu ngomong gitu, lu juga pernah ketangkep KPK. Fokusnya jadi ke masa lalu lu, bukan ke logika argumen, klasik distraksi. False dilemma. Seolah-olah cuma ada 2 pilihan, padahal realita tuh lebih kompleks. Misal, lo pilih ekonomi atau lingkungan. Padahal bisa aja kita cari solusi yang sustain dua-duanya. Tapi false dilemma ini bikin lo milih dalam tekanan. Kayak kalau lo nggak sama gua, berarti lo musuh. Scapegoating. Setiap ada krisis, langsung nyalahin satu kelompok. Misal, ekonomi hancur gara-gara pengungsi. Padahal faktor ekonomi itu luas banget. Tapi scapegoat ini dipakai buat alihin kemarahan publik ke target yang gampang diserang. Appeal to authority. Karena profesor ini bilang, iya berarti bener dong. Padahal kita harus cek dulu, dia expertnya di bidang itu atau bukan. Jangan cuma karena ada gelar akademik, terus semua ucapannya lu anggap mutlak. Banyak loh yang ngomong di luar kapabilitasnya. Emotional appeal. Lu lihat video anak kecil kurus dan langsung pengen nyumbang. Itu emotional appeal.
Bikin lo ngerasa sedih, bersalah, atau marah biar lo cepet bertindak. Emosi lo dimainkan duluan sebelum logika lo sempet nyala. Makanya kita harus latihan buat stop dulu, mikir dulu. Stereotyping. Anak jaksel pasti suka ngopi, gamer pasti antisosial, cewek ambis pasti galak, itu semua stereotip. Dan teknik ini sering dipakai buat ngeringkes kelompok jadi satu image doang. Bisa buat nyerang, bisa juga buat ningkatin simpati. Astroturfing. Gerakan online yang kelihatannya organik, padahal di belakangnya ada tim PR atau sponsor gede. Kayak tiba-tiba ada gerakan rakyat mendukung produk lokal, ternyata disponsorin brand lokal besar. Ini menciptakan ilusi bahwa suara itu datang dari bawah, padahal hasil rekayasa. What aboutism? Alih-alih jawab kritik, malah lempar isu lain kayak, loh, lu kritik pemimpin kita, emang lu nggak lihat pemimpin negara lain lebih parah. Ini ngebelokin topik kan, biar orang lupa sama masalah awal. Teknik ini ampuh buat kabur dari tanggung jawab. So, abis nonton ini, jangan langsung telan mentah semua info yang lo dapet. Kadang, yang lo pikir opini pribadi itu hasil propaganda yang udah di-serve dengan sangat smooth. Lo harus bisa bedain mana fakta, mana framing, stay woke sama stay kritis. Kalau menurut lo ini relatable banget, jangan lupa share ke temen lo yang masih gampang ke-trigger sama headline.